lepas semuanya. Oke. Masih dikip seharusnya buat jungle-nya dan bad match dulu. Sekaligus untuk nge-deny pick dari Skylar. Yap. Sementara itu untuk Skylar. Kayaknya Cloud lagi lah nabrak belakang ada Yves nih. Brody juga ada sih kalau mau ya. Brody juga ada. Gimana? Prefer Brody atau Cloud? Ngeri sih selagi ada Natalie kayak begini, marksman yang akan dimiliki oleh Ararkiosi juga sangat-sangat ngeri apabila pola permainan yang akan ditunjukkan oleh Alter Ego ini berjalan lancar early-nya. Atau gak usah main langsung sekalian Yuzong. Yuzong buat tabrak si Yves. Oke. Tapi DPS-nya jadi berat banget gak sih Om? Kalau main dual fighter berarti otomatis mereka mau gak mau harus cepet nge-end-nya juga. Pola Kupa juga masih terlepas apalagi jauh ini. lawannya ada Beatrix gitu, rada susah. Cuma dari RRQ punya pilihan. Oh, Rafaela dan Pakito. Oke, Rafaela untuk buka ya. Yap. Buka map. Untuk buka juga posisi. Benar. Reveal posisi dari Natalie. Dimana tadi kita menyangka bahwa Rafaela yang akan di-ban ya, guna untuk melancarkan bagaimana permainan dari Natalie mereka. Tapi ternyata, wow. Wow, semuanya sudah berada di posisinya masing-masing dan pick Rafaela itu bisa mengubah jalannya semua inisiasi yang dilakukan oleh Alter Ego ya. Ketika mereka lompat, Rafaela ngipit ke area belakang. Kalau dia nggak difokusin, dia bisa jadi salah satu kuncian untuk mengubah jalannya peperangan. Yap. Sementara itu untuk Albert masih akan langsung melakukan farmingan. Belum ada sebuah serangan yang dilakukan juga oleh pemain dari Alter Ego Esports dengan adanya Rafaela di area River. Berarti udah langsung mengunci pergerakan Assassin ataupun Natalianya lewat area tersebut. Karena ketahuan pastinya. Ya, dan pergerakan terjadi di mana-mana. Dan Alter Ego mereka bisa banget sih nge-best banyak player dari RQC. Finn bisa jadi sasaran utama. Lalu ada Albert dan juga Clay. Kalau disamperin sama Natalie dan juga adanya Hellcat, Udil juga bisa nge-follow up damage dengan besar pula. Ini perdana Skylar main fighter samping loh. Iya. Perdana? Ini perdana ya? Perdana, biasa marksman semuanya. Biasa marksman semua ya, Atau oke. mungkin satunya si Aldous. Ada Aldous. Ya. Aldous ya, tapi Pakito. Kita baru mulai pertama kali loh. Oke. Ini Semua ada pertama kalinya. kalau kodratnya adalah antara range dan juga melee, range masih menang. Betul. Karena punya jarak. Jadi kita lihat seperti apa hasilnya nanti. Karena sekarang pertempuran pun belum membuahkan satu hasil pun. Belum ada persetujuan yang tercipta. Albertnya sudah memiliki sebuah damage tadi. Langsung aja mencoba untuk mengagetkan pergerakan dari Udil yang ada di area mid. Sementara di rapat teman ada rotasi dari Leo Murphy bermain galak mengganggu Skylar. Mengusir mundur dan mengenaki Nino di area landingnya. Supaya bisa owning the lane. Dia bisa ngedapetin item secara cepat. Dan pressure inilah yang dibutuhkan untuk memberikan ke Skylar. Sesuai dengan interview tadi. Hati-hati Skylar. Hati-hati Skylar emang benar-benar diincar banget. Dan terlihat ada turtle camp by Samsung Galaxy A53 5G. Masih ada pertempuran di bagian bawah. Namun di area turtle-nya udah ada pergerakan juga dari kedua tim. Langsung aja melakukan sebuah pertempuran. Karena sekarang reroll manipulation yang tadi dikeluarkan begitu aja. Dan turtle-nya berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari Argos. Dan Albert berhasil sangat baik. Untuk bisa langsung mendapatkan 1 poin kill pula. Yaitu Sally Boy. Wow. Sally Boy berhasil langsung diambil oleh pemain dari Ararkiosi. Iya, satu pick off pertama dari War yang sangat besar dengan ngedapetin satu turtle, ngedapetin satu pick off juga membuat ekonomi dari Ararkiosi semakin meningkat. Kalau kita lihat, ini pergerakan dari Albert, dia udah ngedapetin level 5, dia juga berotasi cepat, tentu dengan ada point kill, nambah ngeboost lagi nih. Apalagi tadi yang didapetin adalah Sally Boy. Yap, ini sayang banget sih Sally Boy loh. Tapi ya itu dia, resiko ketika kita menggunakan Hellcat. Gak ada komit bisa tumbang. Waduh. Dan sekarang Hellcard-nya again and again. Baru aja 3 menit udah ada 2 poin kill yang langsung masuk ke arah tubuh dari Sally Boy. Oke, ini kali kedua Sally Boy sudah tumbang, tapi nyatanya kayak Nino, dia harus bisa farming enak sih melihat Sally Boy yang tersisa-sisa di area bawah, dia masih bisa free. Dan landing lainnya di area atas, mereka berusaha untuk melakukan sesuatu, Kak Pulung. Yap, antara Pai dan juga R7 ini pasti akan sangat alot sekali pertempurannya. Sama-sama tebal, sama-sama memiliki regen SP yang tinggi. Namun untuk sekarang ada pertempuran lagi kayak akan pecah karena udah ada pergerakan dari Natalie yang mulai masuk ke bagian dalam. Tapi Albertnya masih too strong, masih sulit untuk bisa didapatkan. Bahkan Nino dengan jarak dan damage yang dia punya belum bisa memberikan damage pula ke arah dari Link-nya. Ya, agak sedikit sulit ya untuk nangkap Albert di menit-menit seperti ini. Dia masih sangat aktif pun. Ini baru menit yang ke-4, tapi dari RRQC mereka udah mulai
mengacaukan line up dari Alter Ego. Masuk area jungle dengan mudah, nge-cutting minion di area atas. Dan tentunya ini yang ditunggu adalah permainan galak dari Alter Ego. Dengan adanya Leo Murphy yang sebagai momok sendiri, dia bisa menghantui siapapun sebenarnya Om. Ya, tapi ini ada 3 Purify juga yang dipakai oleh Arkehosi dan sebenarnya di bawah ini Dark Skyler. Knight si pop out, Skyler dalam bahaya. Mencoba untuk menggonceng ke kiri dan ke kanan dan dia tak bisa bertahan lagi karena ada rotasi. Ada 3 member meng-sandwich Skyler. Respon dari Arkehosi begitu cepat, Riddle dikeluarkan, mencoba untuk memberikan follow up damage ya karena Sally Boy dan Nino begitu sekarang mereka masih bisa selamat. Masih bisa selamat dan barusan Sally Boy juga udah mendapatkan 1 poin kill. Namun di arah yang berbeda, ada turtle yang begitu free juga yang didapatkan oleh pemain dari Arkehosi. Dengan adanya 2 turtle dari networknya udah terlihat 1,2k sekarang. Ya. Tapi semakin late game sekarang R7, siapa yang akan bisa menghentikan Nandi? Ya, ketika gamenya sudah bergulir masuk ke late game sendiri. Karena dia bakal bisa nerima semua damage yang diberikan oleh Alter Ego. Yap. Baik itu Nino mungkin ya, atau bahkan dari Esmeralda-nya yang sama-sama akan menjadi sandbag. Main tahan-tahanan doang sama Pai itu yang bisa berdua ya. Nah ini Arkehosi mulai bergerak bersama di area bottom lane terlihat Nino sendiri yang tersandwich di dapat member bergerak tapi Soulblade dikeluarkan. Nino dalam bahaya. Tak ada yang bisa membackup dirinya karena setup dari Alter Ego berada di tempat yang lain. Berserta turret sudah hilang, gak ada yang bisa mendefense di area bottom lane-nya. 4 hero sekaligus. Holy Baptism juga connect karena dari Beatrice. Dan lagi Tempest Soulblade. Emang begitu disiksa aja, namun untuk sekarang coba lihat dari Linknya berhasil langsung ditumbangkan lewat sebuah setup yang begitu baik yang dikeluarkan oleh Leo Murphy dan disambung dengan Dark Nightfall. Begitu baiknya berhasil mendapatkan langsung ke arah Link. Yes. Untuk kali pertama Albert berhasil ditumbangkan. Ternyata rotasi dari Alter Ego mulai kelihatan galak ya Om. Ya, apalagi mereka punya Hellcat. Balik lagi di sini Hellcatnya bisa jadi hit or miss juga. Dan tadi benar-benar adalah salah satu target yang diinginkan oleh dia. Shadow Transition masuk. Yep. Dan Repoint Sting juga bisa dikeluarkan dan itu benar-benar on point. Tapi kalau buat menumbangkan Skyler, mereka butuh lebih dari itu. Mereka butuh 3 hero buat 3 hero loh tadi. Ya. Butuh wen-wen Pak Bolong. Wah. Pengen dong 515 Ambert yuk. Waduh, ini mana bagus lagi. Bagus banget lagi ya. Itu skin, ya ampun, buru-buru dah ya. Jadi buat kalian juga bisa langsung menyaksikan bagaimana keseruan dari tiap-tiap player berada di luar dari Mobile Legends. Yaitu mereka banyak bermain ya di luar sana bersama-sama gitu loh. Tapi 515 sih yang ku nantikan Pak Bolong. Sama. By the way, anyway, Pasway ini Pin untuk masih bisa kabur dengan ada Holy Healing. Kabur dari area Alter Ego Esports, masih bisa menyelamatkan diri dan ngebuka map pula tanpa harus kehilangan dirinya. Memang sedikit tricky ya untuk Pin roaming dengan adanya Rafa dia tipis. Tapi juga licin, di revive sudah digunakan. Kali ini Alter Ego dan juga Arkehosi mencoba untuk fight di area turtle-nya. Dengan adanya Revolution dibuka, mencoba untuk dihentikan R7. Fokus terhadap Udil, begitu pula dengan Albert. Jadi fokus utama Flicker digunakan, mencoba untuk kabur tapi Skyler mengejar ke area belakang. Kalau strike Flicker di pop up untuk commit terhadap Udil. Wow. Udil didorong sampai sejauh itu agar tidak bisa mendapatkan posisinya yang baik. Hingga sekarang membuat turtle-nya pun berhasil lagi diamankan oleh Arkehosi. Tapi mereka bukannya mundur, mereka malah maju ke bagian depan. Ada Shadow Transition dikeluarkan, tapi untuk Albertnya mulai maju ke bagian depan. Tapi Soulblade-nya langsung connect juga. Bahkan untuk kali ini dengan ada lagi satu diberi posisi berhasil mendapatkan ke arah player dari Arkehosi yaitu Albert. 1 untuk 1 jungler. Ya, ketika Dark Nightfall sudah dipakai dan gak ada movement yang dilakukan oleh Alter Ego dan mereka harus mundur, adalah saat yang tepat untuk Arkehosi mempunish pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Dan mereka bisa untuk diving karena gak ada lagi mekanisme defense yang diperoleh untuk Hellcat. Ini gimana ya tadi? Itu udah banyak banget loh serangannya. Iya. Dark Nightfall kita kira mundur. No, mereka maju deh. Seru banget sih, tapi kalian jangan sampai kelewatan keseruan MPL karena kalian bisa bergabung bersama kami di sini untuk menonton MPL secara langsung. Buat playoff juga, jadi buruan beli tiketnya di Blibli. Oke, ini antara Pai sekarang udah akan langsung bertemu juga dengan Pakito. Di mana Uranus apakah sudah bertukar posisi? Dan bener aja. Sekarang berada di area purple buff yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Mencari informasi, menjadi agen mata-mata yang begitu terlihat. Yang guna informasi yang bisa diberikan kepada rekan-rekannya. Dan setelah ini bakal ada Lord yang hadir di menit yang ke-9 lebih. Lord hadir, tapi posisinya adalah poin killnya nggak berbeda jauh Om. Tapi dari segi net worth, Arkehosi mengungguli. Karena dari turretnya sebenarnya 1-1 juga nih Om. Ya ini satu team fight, satu clash ya, ini masih bisa dimenangkan oleh kedua. Bahkan dari Alter Ego meskipun mereka mungkin kalah dari sisi goldnya 2000-an. Ini nggak terlalu jauh, hanya beda 1 item juga. Arkehosi untuk Albertnya, itemnya udah ada 2 damage. Sedangkan buat Sally Boy,
masih satu nih. Masih nunggu untuk War X. Waduh itu kena lagi tuh, tapi sekarang coba lihat. Holy Baptismnya bagus banget karena kena langsung ke arah beberapa play. Tapi Leo Murphy berhasil didapatkan pula. Ada tempo goblin, sementara untuk linknya cepat banget. Pesan banget yang dimiliki oleh Albert mulai maju bagian depan. Tapi tuh, tidak ada target. Gegara satu Holy Baptism kena, dia bisa untuk nge-trade banyak banget. Ya itu fungsi banget ya. Apalagi ada Holy Hill juga tadi. Yap. Holy Hill yang sangat-sangat nge-backup sekali untuk lebih sustain bagi Arkehosi. Ini Holy Baptism ya, emang benar-benar kalau momennya pas. Seadanya satu kecamatan langsung ke stun semua di situ ya. Garis ya. Satu garis siapapun, satu garis katulistiwa pokoknya ke stun semua itu. Ya tapi itu juga membuat dari Arkehosi mereka sudah mulai nge-snowball sih sekarang. Jadi mereka tinggal nunggu juga, mereka bisa mainin objektifnya. Yap. Mereka bisa bahkan untuk melakukan poking ya terhadap objektifnya. Karena mereka punya healer. Yap. Mereka punya Rafaela. Mereka mau kontes pun mereka harusnya di atas kertas menang ya. Sama-sama Demon Slayer. Tapi Albert memiliki level 2 lebih tinggi. Dan ini poin dari Retribution ya jauh di atas dari Sally Boy itu sendiri. Masih level 11. Ya, sementara Arkehosi kayak mereka punya objektif yang lain bersama dengan Alter Ego. Pergerakan mereka berbeda dari satu sama lain. Sudah menyadari pergerakan mereka mulai terlihat pula berhadapan satu sama yang lain. Poking damage tak bisa untuk dihindari lagi. Oke, udilnya mulai mencari posisi. Ada poin kristal dikeluarkan, efek slow berhasil didapatkan. Tapi coba lihat, Pakitonya sekali maju. Langsung memberikan shock terapi yang begitu besar pula. Tapi Pai seorang diri harus melawan dunia. Harus melawan sang raja. Mulai maju ke depan, tapi Leo Murphy kalinya mengeluarkan diri. Langsung menghilang dengan sangat cepat. Belum lagi ada Shadow Transit dan Nightfall juga dikeluarkan. Tapi Lord berhasil langsung diamankan. Bahkan untuk kali ini dari pergerakan Sally Boy-nya langsung bisa didapatkan menghilang dengan sangat cepat hanya saja. Ini punishment untuk mereka Alter Ego Esports karena begitu banyaknya 3 player langsung hilang. Ya, satu Lord plus Albert ditukarkan dengan 3 tapi belum berhasil disertai. Ada revolution yang dikeluarkan. Clay masih bisa selamat melipir mundur ke arah belakang. Oke. Sementara untuk R7 sendiri berada di dalam satu real manipulation harusnya dia akan tahan. Dan mungkin dia hanya akan cigel-cigel di dalam situ ya. Yes, dan ini dia Lord yang berhasil untuk diculik juga oleh Alter Ego Esports. Sangat baik sekali karena memang mereka butuh totalitas tadi. Yap. Untuk bisa mendapatkan satu Lord dan memang bisa reset. Tapi akhirnya kita lihat dulu untuk replay by Samsung Galaxy A series di mana semua sudah terjadi. Leo Murphy coba untuk melakukan flank dari sisi belakang tapi gagal untungnya. Satu buah ada Nightfall dan juga dikombinasi dengan Iron Deadly Point. Retribution berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Yep. Wow. Dan memang satu Lord pertama itu masih bisa dihadapi dengan cukup baik. Tak ada yang menjadi korban lagi. Sudah berhasil untuk dihilangkan pula. Pemain dari Alter Ego dan juga RRQ, mereka harus menunggu momen lagi nih. Kalau Alter Ego Esports, aku melihatnya mereka enak banget kalau pemain dari RRQ terpencar. Mereka bisa ngelakuin serangan dadakan, melakukan pick off dengan mudah, ditambah dengan Hellcat Natalie yang damage-nya sangat besar. Damage kagetan pun mudah sekali untuk dihasilkan oleh Alter Ego. Wow, itu dia. Barusan ada sebuah pergerakan juga yang dilakukan oleh Iranus. Di mana Iranus kita tahu lah sangat tebal sekali. Dari tadi ngeganggu aja yang dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ Aussie. Oke ya, dan sekarang dari Uranusnya udah mulai berfungsi adalah dia akan melakukan tarik ulur. Dia akan berusaha untuk memotong proxy minion-minion dari Alter Ego Esports. Dan di top lane ternyata ada duel 1v1. Wow, sementara itu untuk kali ini ada lagi Dark Knight Fall yang dikeluarkan begitu aja. Skylar yang pergi ke arah mana? Karena untuk kali ini Skylarnya masih bisa berangkat. Ada Daily Poison tinggal sedikit lagi Epi tersisa. Bahkan udah ada Finn yang langsung memberikan bantuan. Masih bisa selamat pagi tuh. Wow, bisa kabur dengan selamat dan memang kayak ini peperangan adu mekanik dari kedua tim berada terus-terusan. Revolution dikeluarkan, Finn nyaris saja tertumbangkan tapi Pai nggak mau untuk overcommit ke arah depan karena Purify dari Finn sudah di pop up. Pai pun menyimpan flickernya dengan baik. Yap, udah ada lagi satu black armor di dalam tubuh dari Uranus. Akan semakin tebal lagi, akan semakin berbahaya lagi untuk DPS yang masuk ke arah tubuhnya. Yes, dan yang pasti semakin sulit untuk Sally Boy melakukan pick off terhadap Uranus. Tadi bahkan ya, pick off ke arah dari Skylar, mereka juga masih gagal. 2 lawan 1 tadi. Yap, ini dengan begitu tebalnya pemain dari Arkeosi mereka sama-sama punya. Cuman sekarang dari jarak networknya perlahan tapi pasti udah semakin menjauh. Oke, menjauh 1000 ya tambahannya Pulung ya. Yap.
Tapi gak terlalu jauh juga dan tinggal seberapa setup dari Alter Ego sih. Kalau mereka bisa setupnya bagus, mereka tangkep yang ada di belakang. Menurutku mereka masih bisa banget. Soalnya damage kagetan mereka itu gede banget ya Om. Apalagi dengan sekarang Lord berhadapan dengan RRQ Hoshi, Pai tak bisa berbuat banyak. Dan dari itu Omid memasuki area mid lane yang Albert mencoba untuk mencari lain karena Scalar sudah tumbang. Balasannya akan ke arah siapa? Sangling Claw nggak mengenai siapapun. Sementara Pai menghadapi Vin di area depan. Nggak ada yang tumbang lagi. Di area belakang sana R7 menahan banyak damage. Wah, Dark Knight pola sudah dibawa begitu aja, namun untuk Leo Murphy yang sampai di area berbeda. Ada Vin masih dikejar-kejar, namun Patricknya berhasil mendapatkan ke arah satu player. R7-nya tumbang, namun untuk kali ini Clay-nya masih bisa mempertahankan. Karena udah ada bad impact-nya, ada Sanguine Claw-nya. Tempest of Blast semua yang dikeluarkan, tapi 4 player yang dimiliki oleh Alter Ego Esports, bahkan 5-nya. Gak ada yang tumbang satu pun. Wow, oke. 3 tukar 0 dan What? Wow. Peperangan yang sangat panjang rupanya membuat RRQ satu persatu hilang, terpisah dan Nindo headshot masuk Om. ke snipe ya tadi ya. So tinggal Clay seorang di dan ini adalah posisi yang berbahaya untuk Clay. Nah ini dia ini dia mereka dipertemukan dengan ketidaksengajaan lalu dipisahkan oleh keadaan. Begitulah yang terjadi di mana Clay-nya didapatkan di area dari Purple Buff dan sekarang Link-nya dalam ancaman karena Purple Buff-nya bisa aja langsung diamankan Bude. Ya harus Yosi kalau mereka nggak reset di momen seperti ini akan sangat menguntungkan Alter Ego Esports. Mereka bisa untuk nge-pick out satu persatu. Perpecahan dari RRQ Hoshi akan terlihat karena ini mereka akan hidup 3-5-1 terus akan ditangkap lagi. Jadi posisi RRQ Hoshi menentukan prestasi setelah ini Om. Yes, dan RRQ Hoshi mereka udah gak bisa split satu demi satu lagi sih ya. Karena ini udah ada kekuatan dari Natalia. Dan juga sudah ada kekuatan dari adanya Sally Boy. Yap. Jalan sendirian ke pick off ini gak bakal akan membuat RRQ Hoshi di posisi yang kurang begitu bagus. Yep. Mungkin mereka bisa survive, tapi dengan full HP-nya yang harus recall. Nah. Atau bahkan hilangnya immortality. Ini real time win probability by Samsung Galaxy A53 5G 59% karena Alter Ego. Dan memang kelihatan kayak dengan satu momen tadi di area mid lane itu ngegulung karena Alter Ego yang tadinya network nggak pernah di tangan Alter Ego sekarang sudah mulai di tangan mereka Om. Yes, satu kesempatan saja tadi dan tiba-tiba saja semuanya berbalik arah. Dan inilah Mobile Legends setelah patch yang terbaru. Jadi kita tinggal menunggu split push siapa yang bisa menjalankan. Karena sama-sama punya hero yang cukup mobile ya. Yep. Yang satu punya Link, yang satu punya Helper. Bahkan tadi kita berpikiran untuk menumbangkan dari R7 sulit. Tapi ternyata berhasil untuk Kalista. Coba saja Skylar-nya. Only one moment Skylar hilang dengan begitu saja combo yang mereka lakukan. Only one moment. Iya. Gak boleh jalan sendirian sekarang. Itu ada yang dari awal kayak Alter Ego bakal bahagia banget. Satu persatu mulai kepisah, ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Alter Ego. Mereka mencari momen ini, mencari ketika RRQ terpencar satu persatu, mereka akan gerogoti dengan damage kagetan Sally Boy dan juga Leo Murphy Om. Oke, dan jangan lupa ya dari RRQ Hoshi mereka gak punya lawan. Yap. Untuk di late game akan hanya mengandalkan Cecilian. Benar sekali. Ini dia Cecilian yang dibawa makin ke late game. Ini akan menjadi sebuah keuntungan juga. Karena memiliki satu medical damage yang mengerikan. Hanya saja DPS pun akan bisa menjadi mimpi Dura sekarang. 1v1 situation. Ada satu immortal damage tapi sekarang insting yang dimiliki oleh Albert. Begitu baik dia mendapatkan langsung ke arah dari Sally Boy. Bahkan kali ini mereka bisa aja langsung membalikkan keadaan. Di mana barusan ada immortal yang pecah. Dibalikin karena itu lagi gelap loh. Itu miss sebenarnya tadi buat Shadow Transition-nya. Silent-nya masih sempat buat buka Tempest of Blade dulu, baru dia kena silent. Wah. Karena dia pakai Shadow Transition di atasnya dia, jadi dia bisa kemana-mana. Benar. Timingnya kurang tepat berarti Om ya. Betul. Dan what a play dari kedua jungler kita. Tapi ini peperangan akan terjadi. Selagi nggak ada Sally Boy akan sangat berbahaya. Healing spree didapatkan oleh Leo Murphy. Kalau sudah tumbang terlebih dahulu walaupun dia punya flicker dia tapi selamat lagi Belkis di top up. Pai harus mundur ke area belakang karena R7 sudah mengambil yang depan damage sangat besar. Didapatkan. Dan ada real world manipulasi. Wow. Di daerah belakang melihat damage sangat besar. Leo Murphy tapi yang sangat baik tapi takut tuh lane. Mengenai area belakang Leo Murphy down. Dia untuk 4. Combo dari
pergerakan Udil dan juga Nino bagus banget nih, biru positionnya on point Om Wawa. Belum lagi tadi, coba kita lihat ada Leo Murphy yang berjibaku di bagian depan sendirian. Dia dapat 2 tadi. Dia dapetin 2 pemain yang memang kurang siap untuk menerima dia. Dan ini akan menjadi one strike push. Yap, bisa jadi akan menjadi one strike karena sekarang Albertnya udah langsung dihilangkan begitu aja. Dan bisa aja kemenangan pertama di game yang pertama menjadi milik dari Alter Ego Esports. Wow, kemenangan yang mereka dapatkan begitu dramatis. Karena kita tahu dari early sampai ke arah mid game.